man kana awaluhu bi kalimati la ilaha illallah wa akhiruhu bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa ketika lahirnya mengucapkan la ilaha illallah, seperti dia ketika meninggalnya juga ada kalimat ini. Secara umum ayat ini dipahami orang lahir dalam tauhid, kembali dalam tauhid, masuk surga. Siapa yang mentauhidkan kita? Kita baru lahir kan belum tahu apa-apa. Nah, itu namanya kembali kepada hukum tugas sebab akibat. Siapa yang bertanggung jawab anak yang lahir? Ya ayah kan? Maka dalam agama sunan adzan kan? Maka anak balai ke adzan ni kan yang tauhid. Makna kalimat la ilaha illallah ini kena pegah paso tauhid dalam jiwanya. Tauhid intinya, hakikatnya adalah mengakui alam ini milik Allah. Jadi monya alamnya hana tapatih supopo, ho dan aja. Sama lagi kita melaut hana tujuan. Jadi supaya kita jelas identitas kita, akui dulu bahwa alam ini milik Allah. Jadi la ilaha illallah maknanya tauhid. Nah, yang kita pahami. Nah, ketika kita memahami tauhid, tentu ada yang perintah, ada tukang perintah, ada objek yang diperintah, ada materi perintah. Allah yang maha besar, perintah rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi wa syarrihi minallahi ta'ala, itu rukun iman. Apa yang diperintah? Bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa aqimis salah wa zakah wal had man istata'a ilaihi sabila. Syahadah, salat, zakat, puasa, haji. Nah, ketika kita mengakui bahwa alam ini milik Allah, berarti ada yang tukang perintah, ada yang diperintah. Objeknya adalah manusia, itu hukum taklifi. Maka ada syarat, balik, beriman, Islam, itulah beriman. Nah, kalau begitu waktu akhirnya la ilaha illallah, dia mengucap kalimat la ilaha, artinya juga meninggal dalam tauhid, dia tidak dalam keadaan kafir. Nya kalau meninggal jika murtad, nah mana ji. Kalau meninggal kai pegah Tuhan di langit. Kalau meninggal ye pegah haji je jauhin dia, betul ya. Berarti kan awak relah-relah rukun iman kan. Nyan hana mungkin damang syurga, dakhalal jannah. Baru nanti bagaimana kiat-kiat ini mendapat kalimat la ilaha, ya mematuhi perintah tadi. Ya, rajin tasalat, rajin tawirid, rajin bersedekah, itu namanya amalia. Buktinya mana? Baca dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khus, manusia dalam keadaan rugi kecuali 3 kelompok. Illal ladzina amanu wa amilus salihah, pertama beriman, kedua beramal, amal yang saleh, kedua watawasau bil haq, berani mengatakan yang benar, ketiga watawasau bis haq, selalu berada dalam posisi sabar. Inilah namanya menjadi penyebab dia sempat la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalimat zahir ya kalimat tauhid la ilallah, tapi intinya beriman. Nah, hadis itu beriman maknanya. Mesti buka urang hana gekeun, pakai indret hana sadepa. Amal. Maka jika nanti tengku imam ataupun pak kecil atau wali daripada almarhum gekeun, hai pe butui jenazahnya ahli syurga, butui dekeun. Pu butui jenazahnya asal syurga, butui dekeun. Pak dah puan. Pak dah puan. Kadang dia meninggal pencuri menteri. Engkau imam kakun pu butui jenazahnya ahli syurga, butui dekat perampok raya. Mesti jenazah ke puau dari Medan kena hana mentaduri pitanya. Tungku imam ka ke butut tu dia. Pu butui asal syurga, butui dekat. Yang pakai. Jadi menyamanan kembali ke hukum syariat. Dalam hukum syariat teorinya adalah nahnu nahkumu bid dawahir. Gaya hukum yang deh-deh.
pakan tung ko imum ne pegah ahli syurga. Cuma jam lah tha. Ini cuma tu masjid. Cuma ya berit. Indikatornya ke syurga. Berarti je kan? Karena lahir je nak ajak tu masjid. Lahir nak ajak berit. Lahir nak sosial. Nak ajak udip mati lah menyebatannya. Baru meninggal ajak toroyong ajak kan? God, hai lah masyarakat je. Betul ada syurga. Yang ke indikator, kriteria. Sebalik je, asal neraka. Cuma kah hang gebi bro ke gop ke bai selaji. Hang gebi suidzan ke gop kan? Hang jet dah keun yang ke gop nerakanya hang gebi. Karena dalam agama hang gebi bro ke gop. Karena urusan syurga neraka urusan Allah kan? Ada dasar. Wa may yamut wa lam yatub bi dzambihi fa umruhu muwafadun li rabbih. Tidak orang mati dalam keadaan ganyan maksiat. Pukuh jid bagi hamba dikatakan nyan sito aso neraka hanjur. Karena persoalan syurga dan neraka itu hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Itu kakak hakikat. Cara adat kibah nak ke syurga bara apa itu mana apa mai. Ikan kena kau rian ni abis mana kau lima je urang ipoh pura bah. Dia kan pala. Tapi ketika menghakimi, menjustifikasi, nyah juga. Yang kan bicara hakikat kan. Inilah pentingnya ilmu di dalam kajian-kajian. Jadi yang menanpu inti la ilaha illallah, keimanan, tauhid.